Kepada Tuhan itu takut atau berharap. Dalam bayangan saya percaya bahwa setiap muslim harus punya harapan, ar-roja, kepada Allah. Harapan bahwa Allah akan mengampuni dan memasukkan hambanya ke surga. Harapan yang menjadi bagian dari husnudon, berbaik sangka kepada Allah. Kenapa harapan seperti ini penting? Karena ini untuk menjaga semangat kita agar terus bertobat dan memperbaiki diri. Paling tidak untuk terus bisa berkata dalam hati, yuk bisa yuk. Sikap seperti ini sebenarnya juga menjadi bentuk rayuan kepada Tuhan. Karena dengan harapan itu kita berarti betul-betul mengimani bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Meski begitu, menurut para ulama seperti Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sebagaimana juga ditegaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 90 atau Quran As-Sajadah ayat 16, harapan itu harus diseimbangkan pula dengan rasa takut kepada Allah, Al-Khauf. Wait, kok kita disuruh berharap kepada sesuatu yang mana kita diharuskan takut juga kepadanya? Gimana ini? Bukan apa-apa, ini karena selain sifat Maha Pengampun, jangan lupa juga bahwa Allah punya sifat Maha Pembalas. Tapi tenang saja, sebab rasa takut yang dimaksud ini di sini bukanlah dalam pengertian makna yang negatif dan destruktif, yang bikin kita stres apalagi putus asa. Rasa takut di sini bisa dimaknai dalam koridor tafsir yang positif dan konstruktif. Hal ini semata-mata agar kita selalu waspada terhadap bentuk kemaksiatan yang menggoda. Bentuk-bentuk kemaksiatan yang bisa saja bikin kita berpikir, kayaknya kalau begini doang dosanya enggak gede-gede amat. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad pernah bersabda bahwa dosa yang dientengkan atau diabaikan betapapun ia dosa kecil akan terkumpul dan membinasakan. Kata Imam Al-Busiri dalam qasidah Burdah yang sejalan dengan Quran Surat Yusuf, nafsu itu laksana anak kecil yang jika kau biarkan maka akan tumbuh remaja dengan suka menyusui. Jika kau sapih maka dia akan berhenti. Seperti kredo pepatah yang kita kenal juga sebenarnya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Oleh karena itu cukup bisa dipahami bahwa perilaku maksiat itu sebenarnya punya potensi menjadi candu bagi manusia. Kalau kata Imam Al-Ghazali, salah satu perjuangan besar dalam kesabaran adalah sabar dalam menjauhi maksiat, terutama sekali jika sabar itu dialami pada fase darah muda. Kalau kata Penghaji Roma Irama, memang benar Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya hamba yang berbuat dosa adalah mereka yang segera bertaubat. Tak peduli sedang berada pada fase muda ataupun tua, hanya saja fase manusia dalam usia muda itu godaannya cenderung jauh lebih banyak karena peluang melakukan dosanya masih sangat-sangat terbuka. Ada alasan khusus kenapa perasaan takut kepada Allah itu justru membawa kita ke arah yang lebih positif. Ini sangat berbeda kalau kita takut dengan sesuatu selain Allah. Kita takut singa misalnya, kita akan menghindarinya, fobia gelap. Ya, kita akan cenderung mendekati tempat-tempat yang terang. Namun kalau sudah punya rasa takut kepada Allah, kita justru akan mencoba untuk mendekatinya. Alasan sederhananya, kita sadar kita tak akan pernah bisa menghindarinya. Allah ada di mana-mana dan juga ada lebih dekat dari urat nadi kita atau hati kita. Nah, dilandasi atas kesadaran bahwa Allah tak bisa dihindari, maka satu-satunya menyelesaikan persoalan itu ya kita jadi harus bergantung kepadanya. Menurut para ulama, rasa takut kepada Allah itu penting untuk pertama, menurut Pak Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, menjaga agar kita terus berada dalam ketaatan hingga akhir hidup. Ini sangat masuk akal.
Sebab betapapun kita mampu menjaga diri untuk selalu taat sampai saat ini, kita sebenarnya tak pernah benar-benar tahu apakah kita masih bisa menjaga keimanan ini sampai akhir hayat atau tidak. Dengan kesadaran seperti ini, kita akan punya kecenderungan untuk terus waspada pada resiko mati su'ul khotimah. Rasa takut kepada Allah akan membuat seseorang pendosa jadi memiliki niat untuk berubah menjadi lebih baik. Saat ini mungkin si pendosa belum menemukan titik balik itu. Tapi munculnya kesadaran akan rasa takut kepada Allah lama-lama akan membuatnya tersadar pula. Semakin besar rasa takut itu tumbuh, semakin cepat pula dia akan bertobat. Kedua, yang tak kalah penting, rasa takut kepada Allah akan menjaga perasaan rendah hati dan tawaduk kepada Allah. Ketakutan ini akan mendorong kita untuk segan merasa sombong akan amalan-amalan kita. Dari sana kita akan menyadari bahwa ketaatan kita ini lahir bukan karena kehebatan kita, melainkan muncul karena keridhaan Allah semata. Toh kita tak akan bisa menjadi hamba yang baik kalau Allah memang tidak menakdirkannya begitu. Ketiga, menurut Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, rasa takut kepada Allah berfungsi untuk menekan dorongan hawa nafsu, sekaligus membuat kita jadi bisa mengontrol emosi sewaktu-waktu. Selain itu, rasa takut juga bisa membuat kita mengampuni, menghindari kesia-siaan. Karena kita takut kepada Allah, maka secara otomatis kita juga akan takut untuk mengikuti hawa nafsu, terutama hawa nafsu yang pelampiasannya adalah sesuatu yang diharamkan Allah. Dan karena kita takut kepada Allah pula, maka kita akan tergerak pada ibadah serta menjauhi kesia-siaan. Alasannya sederhana, kita merasa waktu kita perlu sedikit di dunia, sedangkan kita merasa amalan kita belum pantas di hadapan ke Allah kalau kita mati sekarang. Pada akhirnya kita akan berusaha beramal sebanyak yang kita bisa. Sebegitu pentingnya rasa takut kepada Allah. Para nabi yang ketaatannya pada level super dan bahkan dijaga oleh Allah dan saja tetap menjaga perasaan takut seperti ini. Apalagi kita, umat Nabi yang kerap kali ibadahnya masih template dan masih pakai format default kalau beramal saleh.